Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dengan NIM 091058032278. Kelas F semester 6. Prodi Ilmu Pemerintahan. Mata kuliah Perbandingan Pemerintahan. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang pendekatan filsafat dalam pemerintahan. Kedua, internasionalisasi dalam pemerintahan. Dua konsep ini berkaitan karena pendekatan filsafat membentuk dasar sistem pemerintahan, sedangkan internasionalisasi menggambarkan bagaimana sistem pemerintahan beradaptasi dengan dunia global. Dua konsep ini membantu kita memahami bagaimana pemerintahan dibentuk dan bagaimana negara-negara berinteraksi di tingkat global. Yang pertama yaitu pendekatan filsafat dalam pemerintahan. Pendekatan filsafat dalam pemerintahan adalah cara memahami bagaimana suatu sistem politik terbentuk berdasarkan pemikiran filosofis. Contohnya, liberalisme berangkat dari pemikiran tentang kebebasan individu dan hak asasi manusia, sedangkan komunisme lahir dari ide kesetaraan sosial dan kepemilikan kolektif. Selanjutnya, dalam sistem liberal, prinsip utama yang diterapkan adalah kebebasan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Pemerintah dalam sistem ini tidak boleh membuat kebijakan yang melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, dalam sistem komunis, negara memiliki kontrol penuh atas segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi dan politik. Jadi, pendekatan filsafat ini membantu kita memahami kenapa suatu negara memilih sistem tertentu dan bagaimana kebijakan mereka mencerminkan prinsip ideologi yang dianut. Selanjutnya, yang kedua yaitu internasionalisasi dalam pemerintahan. Internasionalisasi dalam pemerintahan adalah proses di mana negara-negara semakin terhubung dalam hal politik, ekonomi, dan kebijakan global. Negara yang berkembang harus mengikuti standar internasional supaya bisa bersaing dan mendapat dukungan dari negara lain. Misalnya, banyak negara berkembang dan bergabung dalam organisasi seperti PBB atau WTO untuk mendapatkan bantuan ekonomi atau dukungan diplomatik. Internasionalisasi juga terlihat dalam kebijakan luar negeri, di mana negara-negara sering melakukan negosiasi, perjanjian perdagangan, atau bahkan intervensi dalam konflik global. Tapi ada juga tantangan dalam internasionalisasi. Negara yang tidak mengikuti standar internasional sering dianggap bermasalah dan bisa mendapat tekanan dari negara lain. Contohnya, Amerika Serikat sering mencampuri urusan negara lain dengan alasan menegakkan hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa internasionalisasi tidak selalu positif, karena bisa menjadi alat bagi negara kuat untuk mempengaruhi negara yang lebih lemah. Jadi, sebagai kesimpulan, pendekatan filsafat membantu kita memahami bagaimana sistem pemerintahan dibentuk berdasarkan pemikiran dasar, sedangkan internasionalisasi menunjukkan bagaimana negara-negara harus beradaptasi dengan perkembangan dunia. Kedua konsep ini penting dalam memahami dinamika pemerintahan modern. Sekian, billahi fi sabilil haq.
Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.